Pernah gak sih ngerasa, meski berada di kerumunan, hati ini tetap merasa hampa? Misalnya, saat kita berkumpul di acara pesta, semua orang tertawa dan berbincang, tapi entah kenapa, kita justru merasa sendirian. Gimana bisa? Situasi ini bukan hanya terjadi sekali dua kali, proses ini terjadi berulang, dan kadang kita malah berakhir merasa lebih sepi di tengah keramaian. Satu pertanyaan besar yang muncul adalah, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita? Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang fenomena ini. Apa sebenarnya makna kehadiran di dunia modern yang serba terkoneksi ini? Kenapa kita bisa merasakan kesepian saat dikelilingi banyak orang? Mari kita mulai perjalanan ini dengan mempelajari apa yang terjadi di balik fenomena ini dan mungkin kita akan menemukan jawabannya di chapter pertama. Chapter 1, Statistik Keramaian Bisa Menipukan. Bayangkan sejenak, kamu berada di sebuah konser musik, ribuan orang berdiri di sekelilingmu, sorakan menggemuruh. Tapi di dalam hatimu, seakan ada dinding yang memisahkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Situasi ini bisa dijelaskan melalui berbagai faktor, termasuk dinamika sosial. Pertama, banyak orang yang terlibat dalam aktivitas sosial, tetapi hanya sedikit yang merasakan kedekatan. Ini menjadikan kita terisolasi di tengah keramaian. Dalam banyak kasus, kita cenderung berinteraksi secara superficial, mengandalkan obrolan ringan yang tidak membawa ke kebersamaan sejati. Lalu, ada juga faktor psikologis. Kesadaran akan banyaknya orang malah bisa membuat kita merasa lebih kecil dan tidak berarti. Kita berusaha untuk diperhatikan, tetapi ketika setiap orang sibuk dengan masalah masing-masing, kita justru makin merasa tidak terlihat. Rasa ingin terhubung, berkomunikasi, dan berbagi, sering terbentur dengan jarak emosional yang kita buat sendiri. Maka, apa jadinya ketika kita terlalu terbiasa dengan kerumunan tetapi tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam? Situasi ini bukan hanya membuat kita merasa kehilangan, tetapi juga mempertanyakan makna kehadiran kita di kerumunan tersebut. Chapter 2, Kehadiran Fisik versus Kehadiran Emosional. Seringkali kita menjadikan kehadiran fisik sebagai patokan kualitas interaksi sosial. Kita kumpul, canda, dan tertawa, tetapi kadang kelihatan seperti pemain figuran yang tidak mendapatkan peran utama. Ternyata, rasa sepimu bukan hanya tentang fisik. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa banyak perhatian yang kita berikan saat berinteraksi dengan orang lain? Apakah kita benar-benar mendengarkan, atau hanya berusaha untuk menjadi bagian dari keramaian? Rasa sepi itu berasal dari kerinduan untuk saling mengerti dan terhubung secara emosional. Tanpa kehadiran emosional, semua interaksi kita bisa terasa hampa. Kita perlu mengasah kemampuan empati dan rasa saling percaya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita hanya berperan sebagai pendengar yang baik atau apakah kita benar-benar menginvestasikan emosi kita dalam hubungan tersebut? Dengan memahami gap ini, kita bisa mulai menarik garis yang lebih jelas antara keramaian yang nyata dan kedekatan yang kita impikan. Chapter 3, Psikologi di balik keramaian. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam keramaian tetapi merasa asing? Ini adalah salah satu dampak psikologis yang disebut paradoks keramaian. Dalam psikologi, kondisi ini sering terjadi saat kita dikelilingi oleh banyak orang tetapi tidak memiliki interaksi berarti. Kenapa bisa begitu? Kita terbiasa menilai kebahagiaan berdasarkan keramaian, tetapi yang kita dapatkan justru sebaliknya. Kita cenderung berpikir bahwa bergaul banyak orang adalah kunci kebahagiaan, padahal seringkali hal itu justru menambah beban. Emosi yang muncul saat merindukan koneksi emosional dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Saat kita harus bersosialisasi dalam kerumunan besar, otak kita berusaha memproses banyak hal sekaligus.
Akibatnya, kita merasa kewalahan dan tidak terhubung. Dalam dunia yang semakin modern ini, sangat penting untuk menyadari bahwa kualitas interaksi lebih berharga dibanding kuantitasnya. Chapter 4, Persepsi sepi di tengah keramaian. Persepsi kita tentang sepi seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi. Ketika mengingat kembali kenangan indah, hati kita menghangat. Tetapi saat berada di tempat ramai, perasaan sepi bisa hadir begitu saja. Ini penting untuk kita ingat, sepi bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan urusan kita berhadapan dengan diri sendiri. Ketidaknyamanan yang kita rasakan mungkin karena kita memilih untuk tidak mengkomunikasikan ketidaknyamanan tersebut. Proses introspeksi seringkali menghasilkan pengetahuan baru tentang diri kita sendiri. Jangan takut untuk merefleksikan apa yang sebenarnya kita inginkan saat berinteraksi dengan orang lain. Di tengah kesibukan yang tak ada habisnya, kita harus ingat untuk sedikit menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Karena, sepi memang kadang menyakitkan, tetapi disitulah kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya. Chapter 5, Asal-usul rasa sepi. Sebagai penutup, mari kita menelusuri kembali asal-usul dari rasa sepi itu sendiri. Seringkali, perasaan ini berasal dari ketidakpuasan terhadap hubungan yang ada. Misalnya, sebuah hubungan yang terjaga namun tidak mendalam bisa menjadi sumber kesedihan yang tersimpan. Kenapa kita merasa kehilangan meski secara sosial aktif? Karena, dalam banyak kasus, kesepian sebenarnya adalah panggilan untuk berbicara dengan diri sendiri dan menyembuhkan luka-luka terdalam. Dengan memahami alasan di balik perasaan sepi, kita bisa memulai proses penyembuhan diri. Pertama, cobalah untuk berani membuka diri pada orang-orang terdekat. Kedua, luangkan waktu untuk introspeksi, menjelajah pikiran dan perasaanmu. Ketiga, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika perlu. Semua langkah ini akan membantumu memahami makna dari keramaian dan sepi dalam hidup. Ingat, perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan teman, tetapi juga memahami diri sendiri. Jangan ragu untuk berkunjung ke Memoria dan temukan lebih banyak cerita menarik. Karena setiap hal punya asal.